Welcome back to Sans Podcast, Satra Dirsa, Nimbrung Santai. Hai semuanya, perkenalkan, aku Sylvia Renata yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat dong? Selalu semangat ya pastinya. Ngomong-ngomong tentang sekolah, berarti ini sebentar lagi kakak kelas 11-nya setelah ini mau naik jadi kelas 12 dong ya. Nah, kira-kira kakak kelas 11-nya udah pada cari tahu belum ya tentang jurusan kuliah yang mungkin akan dipilih? Atau mungkin masih bingung sama jurusan kuliah yang mau dipilih. Daripada salah pilih jurusan yang pada akhirnya buat kita sendiri jadi tertekan, ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu untuk soal jurusan atau minat bakat yang ingin kita tekuni. Karena itu, dengan adanya saya di sini, mau membahas seputar dunia perkuliahan bersama salah satu dosen dari Universitas Negeri Malang. Kita juga mau ngebahas topik tentang kuliah itu sebenarnya penting atau enggak sih? Oke, langsung aja mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Ibu Lulu. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini. Boleh perkenalan dulu Ibu? Perkenalkan, nama saya Lukul Muyasaro. Biasa karena kan saya mengajar bahasa Mandarin ya, dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, jurusan sastra Jerman, biasanya dipanggilnya lebih singkat jadi Lulu. Lulu Laoshi itu maknanya guru, jadi biasanya dipanggil Lulu Laoshi atau Bu Lulu gitu aja. Oke, Ibu ini yang akan nemenin kita beberapa menit ke depan. Alhamdulillah ya kalau gitu. Mau nanya dulu nih, Ibu Lulu sekarang mengajar apa di Universitas Negeri Malang? Mengajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, oke. Kalau boleh tahu gimana kok Ibu bisa memutuskan untuk menjadi seorang dosen, apalagi dosen bahasa asing kan ya? Panjang kalau diceritakan kenapa kok saya akhirnya menjadi dosen ya. Karena awalnya saya tidak ada gambaran untuk menjadi dosen. Kenapa saya kalau melihat menjadi dosen itu paling tidak minimal itu S2 ya, harus panjang. Sedangkan saya itu dulu untuk S1 aja sudah bersyukur sekali bisa kuliah dengan title sarjana. Nah, karena waktu saya kuliah itu kebetulan S1 mendapatkan beasiswa di China. Terus abis itu ternyata selama di China itu ada kesempatan-kesempatan dan informasi mengenai beasiswa lanjutan untuk bisa S2. Iya. Mumpung ada kesempatan itu, kenapa nggak saya ambil? Iya, betul. Akhirnya meskipun saya memikirkan untuk kuliah S2 itu pasti mahal. Ternyata ada beasiswa itu sangat bersyukur sekali. Dan akhirnya bisa kuliah sampai S2 ke China. Terus saya balik, kebetulan saya sering aktif di kampus ya. Jadi beberapa dosen itu sudah kenal saya. Jadi oh ini mumpung ada lowongan dosen ya, ini diumumkan secara umum ya. Jadi minat nggak jadi dosen bahasa Mandarin? Kebetulan dosen bahasa Mandarin di sini kurang. Jadi akhirnya saya melamar di sana dan alhamdulillah terima. Dan setelah dari jarak dari lulus sampai keterima itu nggak Iya, lulus nggak langsung terlalu keterima. jauh. Iya. Ya, alhamdulillahnya gitu. Nggak ada kepikiran kok nanti aku jadi dosen atau apa. Tanya ya memang S1 pengennya jadi guru. Habis itu ternyata ada kesempatan-kesempatan yang lebih bagus. Jadi kenapa saya nggak memanfaatkan itu dan alhamdulillah bisa jadi dosen. Wah, keren ya. Saat masuk dunia perkuliahan itu pastinya berat banget dong, Bu. Dan apa sih yang membuat dunia perkuliahan itu menjadi seperti itu? Menjadi berat? Berat itu gini ya. Tidak ada, maksudnya kita di kehidupan itu tidak ada yang tidak berat. Kita nggak kuliah itu pun juga berat. Iya. Kuliah juga berat. Nah, kayak gitu. Tinggal kalian mau memilih mana. Kalian mau kuliah atau enggak, sama-sama beratnya. Iya. Kalau sama kalian nggak kuliah, kalian harus benar-benar bisa bersaing dengan banyaknya orang. Dan mereka pun juga lulusan-lulusan mungkin sarjana ataupun magister dan lain-lain. Dan itu harus berani. Kalau seumpama yang nggak kuliah lulus SMA langsung kerja, nah itu saingannya kan berat ya. Kalau seumpama kalian lulus sarjana, ya tidak akan mempengaruhi saingan tersebut. Iya, betul. Tapi sekiranya
agak ringan kayak Iya. gitu. Kenapa? Karena sudah itu saja. Dan yang membuat kuliah itu akhirnya terkesan horor dan mungkin Betul. kok susah sih kuliah itu sebenarnya di mindset pikiran dari mahasiswa tersebut. Kalau seumpama kita kuliah itu dengan happy, ada motivasinya, oh aku tahu misiku ke depan itu apa, tujuan aku ke depan kuliah itu apa. Jadi nggak hanya yo wes aku kuliah aja, aku masuk aja. Dosen ngasihkan tugas aku kerjakan ya asal-asalan. Iya. Jadi asal masuk, asal pulang kayak gitu. Iya. Terus waktu dosen menjelaskan materi kayak gitu itu nggak benar-benar memahami materinya. Jadi hanya mendengarkan mungkin kayak gini, tapi masuk sini keluar sini. Jadi kan Ya. nggak ada istilahnya ilmu yang didapatkan. Nah itu adalah mungkin yang dia merasa berat. Kedua, setelah berjalannya waktu dia tidak fokus dengan kuliahnya dan dia merasa selalu mengeluh dengan kuliahnya, akan semakin berat. Oh. Kenapa? Karena tugas semakin semester awal sampai semester akhir itu tidak sedikit. Iya. Nah itu semakin bertambah, semakin mengeluh dan tambah berat. Sebenarnya tidak ada yang berat. Berat Kalau dari istilahnya kuliah. kalian mau benar-benar dari awal itu memplotkan seumpama istilahnya memanajemen waktu ya, seumpama kapan harus bermain, ya nggak apa-apa. Kalau seumpama kalian lagi stres mau bermain waktu di masa kuliah ya, Iya. itu nggak apa-apa bermain, tapi kalian harus tahu prioritas mana, Iya. kayak itu. Terus jangan sampai kalau seumpama kalian masuk dunia perkuliahan di awal semester itu dasar sekali, entah jurusan apapun kalian melewatkan itu, kalian sudah malas di awal-awal, ke belakangnya akan ketinggalan. Kenapa? Karena basic kuliah untuk ke jurusan ya, ke bidangan Iya. apa itu tuh di awal semester 1, 2, 3, 4. Kalian bisa memegang, maksudnya istilahnya menguasai semester 1, 2, 3, 4 bener-bener paham materinya, paham mengenai jurusan kalian tidak akan tertinggal untuk nextnya. Kalian agak santai di nextnya. Kalau seumpama dari awal kalian sudah bener-bener nggak ini kan fokus tentang materi apa yang diajarkan di semester 1, 2, 3, 4 itu ke belakangnya sudah bakal ini ya, Iya. apa namanya, sudah sangat bermasalah sekali. Iya. Kenapa? Karena dari awal aja nggak paham dan ini. Dan itu pun juga banyak dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kenapa? Karena banyak lulusan itu, meskipun lulusan ke jurusan apa, Iya. kadang ada beberapa mahasiswa itu masih tidak tahu tentang jurusannya apa. Iya. Lebih detail mengenai kebidangan dia itu nggak tahu. Hmm. Kenapa? Karena ya itu mungkin tidak konsen waktu kuliah, tidak bersemangat, kayak gitu. Ya nggak ada motivasi. Nah itu saya rasa ya memang merugikan diri sendiri ya. Kalau Iya. bisa jangan sampai. Jadi yang membuat dunia perkuliahan itu berat mungkin stigma atau pemikiran dari mahasiswanya itu sendiri. Iya. Oke. Menurut Bulu Klub, kita dari SMA bisa menyiapkan dunia perkuliahan itu mulai kapan? Dari kapan? Kalau dari SMA ya? Iya. Jadi dari awal kelas 10 bisa, boleh dipersiapkan. Yang dipersiapkan itu begini ya. Kalau dunia perkuliahan, kalau kalian nantinya contoh aja ngambil di universitas yang jauh ya, kalian harus mandiri. Jadi kalau seumpama masih di SMA ya mungkin rumahnya masih dekat orang tua dan lain-lain, ada apa-apa masih dibantu orang tua. Tapi kalau sudah kuliah terus sampai di luar kota, luar pulau, luar negeri, nggak akan bisa. Nah kayak gitu. Jadi kemandirian itu sangat penting. Karena kalau kuliah itu udah nggak istilahnya tunggu-tungguan. Ya udah kalau seumpama dikasih tugas segera kerjakan. Jadi nggak hanya oh kamu sudah belum kerjakan gitu. Kamu belum, ya udah aku santai, belum, nunggu kamu aja wes. Nggak bisa kayak gitu. Jadi istilahnya kemandirian itu perlu. Terus habis itu belajar bersosialisasi. Kalau seumpama SMA kan lingkupnya mungkin kalau untuk SMA saat ini berdasarkan kota ya, kebanyakan masih satu kota, jarang yang luar kota. Kalau seumpama kuliah kan pasti dari luar kota, luar pulau, mungkin ada beberapa yang universitas yang dari luar negeri, mahasiswanya. Nah itu benar-benar kita harus membuka diri. Jangan terlalu diam juga, kalau bisa sosialisasi bagaimana kita bisa mengolah public speaking kita. Bisa bersosialisasi, bisa kerjasama, seumpama tim, gitu. Itu penting. Terus apalagi ya?
Kalau seumpama sudah dunia perkuliahan itu kurangi mengeluh ya. Memang kalau tugas perkuliahan itu Iya. banyak. Jadi kalau bisa memang manajemen waktu itu diperlukan. Kenapa? Kalau mungkin sekolah ya. Kalau sekolah itu mungkin dari pagi sampai sore mungkin bisa Sore. dikerjakan di situ. Tapi kalau dunia perkuliahan itu mungkin bahkan ada sampai nginep-nginep di kampus, Oh, nginep-nginep di iya. Ormawa kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar banyak ya kegiatannya. Jadi mungkin bisa menyita waktu. Jadi benar-benar harus manajemen waktu. Bagaimana kita plotasi seumpama harus belajar kapan, terus harus mengerjakan tugas kapan, harus kegiatan dengan teman-temannya kapan gitu. Jadi kita sudah harus punya tanggung jawab secara diri kita sendiri ya. Iya benar. Oke, kita langsung masuk ke topiknya aja ya, Bu. Tadi di awal kita sempat menyinggung mengenai jurusan kuliah. Nah, dari yang saya dengar, kebanyakan orang-orang itu suka salah pilih jurusan. Jadinya dia selama beberapa semester itu mungkin agak tersiksa untuk menjalankan kuliahnya. Selama Ibu menjadi dosen, pernah nggak sih Ibu menemui salah satu mahasiswa atau mahasiswi Ibu yang salah jurusan? Banyak. Banyak. Gini, karena waktu awal-awal saya cross check mahasiswa yang awal masih mungkin semester 1, 2 gitu tuh. Kok nilaimu gini ya, kok kurang kurang ya, tidak Iya, sampai standarnya istilahnya standar kelulusan. Kenapa? Apakah ada kendala atau iya, ini? Saya pasti cross check one iya, by one. Ini kenapa, alasannya apa? Apakah saya selaku dosen ataupun lause yang mengajarkan terlalu cepat atau iya. mungkin ada metode yang sekiranya kurang sesuai dengan kamu kayak gitu atau butuh penjelasan lebih atau masih kurang selama di kelas itu saya pastinya cross check. Ternyata kebanyakan itu merasa tidak cocok dengan jurusannya dan pengen hanya masuk aja terus habis Iya. itu mungkin semester 1 semester 2 pengennya pindah. Oh, Nah, iya banyak mahasiswa banyak yang seperti begitu, itu yang ya. kayak pengennya ya udah aku nanti yang penting masuk ke universitas yang dipengen terus Iya. habis itu semester 2 aku mau pindah jurusan itu juga ada yang seperti akhirnya ya nilainya di awal jeblok itu karena kebanyakan menurut mereka itu orang tua pengennya anaknya kuliah di sini Iya, ternyata anaknya nggak pengen jadi motivasinya untuk belajar itu kurang. iya. Nah itu banyak ya kalau bisa benar-benar harus dikomunikasikan mungkin ada dengan orang tuanya ya komunikasi dengan orang tua yang baik biar nggak terjadi seperti ini ya. Oke. Apa aja sih Bu yang perlu diperhatikan agar kita juga nggak akan salah jurusan untuk kedepannya? Benar-benar diperhatikan itu ini ya kalau biar kita nggak salah jurusan itu tujuan kalian kuliah itu apa? Iya. Nah, yang pertama kalau kalian hanya tujuan itu kuliah agar terlihat keren, nah Iya. itu sarjana ya ataupun uh, yang lainnya ya. Terus kalian hanya ikut-ikutan, oh aku mau ngambil jurusan X gitu seumpama. Karena jurusan X itu grade-nya tinggi. Nah, Iya. grade biasanya kan grade kan nggak dilihat. Pasti bagus ini peluang kerjanya Iya. banyak kayak gitu kan. Biasanya ngelihatnya dari situ. Iya. Nah, itu harus dikembalikan ke diri kalian masing-masing. Apakah benar kalian mau mengambil itu? Apakah benar-benar sanggup? Kalau sanggup ya silakan berarti kayak memang ada kemauan dari diri sendiri ya berarti kalian kalau seumpama masuk berarti sudah senang dengan oh aku masuk jurusan ini berarti dia termotivasi dan mau belajar tapi kalau memang sudah tidak sesuai ya mungkin ini ya tidak termotivasi untuk benar-benar belajar dengan serius ya tapi kalau seumpama gini ya kalau kalian tujuannya untuk hanya ya udah aku mau kuliah hanya untuk nantinya kerja kayak gitu nggak kuliah pun juga banyak ya Iya. bisa mendapatkan pekerjaan kayak gitu jadi kalau untuk jurusan dikembalikan lagi ke jurusannya itu tadi ya kita harus lihat lagi memang apakah jurusan itu bagus ke depannya terus habis itu balik ke diri sendiri apakah benar-benar yakin dengan jurusan itu. Kalau diri sendiri nggak yakin kan diri sendiri yang melakukan Iya. mau terjun langsung terus mau kuliah yang menjalani itu selama 4 tahun kalau sama S1 ya Iya. itu diri sendiri jadi harus dikembalikan diri sendiri. Aku yakin nggak sih sama jurusan ini kalau yakin lakukan do the best.
untuk diri kamu. Kenapa? Karena inilah kesempatan kamu, inilah yang menentukan kamu, kesuksesan kamu tidak ditentukan oleh maksudnya orang-orang tua, tapi harus meskipun orang tua memberi motivasi dan lain-lain, tapi kamu sendiri nggak bergerak tidak akan berhasil. Tapi kalau kamu mau bergerak, dibantu doa orang tua, orang-orang sekitar kamu dan mungkin ada beberapa hal, faktor lainnya, itu akan lebih cepat berhasil. Iya. Gitu ya, Bu. Iya. Dan yang seperti udah Ibu Lulu singgung tadi, terkadang jurusan yang kita inginkan dan jurusan yang orang tua kita inginkan itu terkadang beda. Ada miss antara orang tua dan anaknya. Kira-kira bagaimana ya Bu menanggapi hal tersebut? Bagaimana memberikan pengertian ke orang tua kita terhadap prospek jurusan kuliah yang sebenarnya kita inginkan? Oke. Mbak Sylvia ya, Iya. menanyakan mengenai hal itu hampir sama dengan pengalaman saya. Orang tua saya menginginkan jurusan itu berbasis IT. Nah, itu kan keren ya. Iya, keren. Pokoknya teknologi informatika ataupun apa kayak gitu ya, ataupun di Fakultas Ilmu Ekonomi ya, Iya. pokoknya ada hubungannya akuntansi atau administrasi bisnis atau apa gitu ya. Orang tua saya pengennya seperti itu, Iya. tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena gini, saya melihat peluang. Kalau untuk istilahnya mengambil jurusan itu grade-nya kan tinggi. Iya. Dan jurusan itu sudah dibuka berpuluh tahun lamanya. Lulusannya banyak, saingannya banyak. Iya, betul. Kalau kita nggak benar-benar serius di bidang itu, ataupun kita hanya yowes aku cek keren deh jurusan iku, lulusan ini itu, tapi kan kedepannya itu untuk saingan pekerjaan, kalau kalian nggak benar-benar effortnya lebih, Iya. perjuangan lebih di Perjuangannya. jurusan itu ya, kalian mungkin kedepannya nggak tahu mau akan jadi apa kayak gitu ya. Kalau kecuali kalian bener-bener ya udah fokus, aku tahu kedepannya aku mau jadi apa di jurusan tersebut yang dipilih ya, Iya. sesuai dengan orang tua minta ya, Iya. itu mungkin akan berhasil. Tapi kalau kalian sendiri sudah tidak sesuai, peluangnya nggak ada kayak gitu, juga agak susah ya. Susah Kalau untuk saya kedepannya. ngambil dulunya emang crash ya, nggak sesuai dengan kemauan orang tua. Kenapa? Karena saya melihat peluang kerja untuk jurusan bahasa Mandarin, dari basic bahasa Mandarin ya. Iya. Bahasa Mandarin itu sangat besar. Kenapa? Karena di Indonesia, nggak hanya Indonesia sih, Iya. seluruh dunia itu sekarang membutuhkan bahasa Mandarin translator. Iya. Yang saya lihat di translator, habis itu untuk penghubung ekspor impor ya, importir atau eksportir, itu sangat perlu. Entah yang mungkin barang mentah dari sini ataupun barang jadi sini dikirim ke China, dan itu hubungan Indonesia sama China itu lagi bagus-bagusnya. Iya. Betul. Saya memanfaatkan itu karena sekarang juga MEA ya, masanya masyarakat ekonomi Asia. Terus saya melihat kok belum ada ya, maksudnya jurusan bahasa Mandarin waktu saya itu masih awal-awal kelas 1 itu udah berpikir ke arah aku kuliah mau ngambil apa. Kayak gitu belum ada. Terus kebetulan 2011, saya lulus 2012. Iya. 2011 itu dibuka jurusan prodi pendidikan bahasa Mandarin dinaungi oleh jurusan sastra Jerman. Nah, di Universitas Negeri Malang. Oh, ini peluang besar ini. Iya. Grade-nya rendah, Iya. jadi untuk masuk di situ saingannya nggak banyak. Keketatannya masih. Ketetatannya juga nggak banyak, kemungkinan lulusnya juga mungkin besar ya. Iya. Terus habis itu peluang kerja juga besar, dan akhirnya karena itu juga masih baru dibuka 2011, saya masuk 2012, saya angkatan kedua, jadi peluang kerjanya juga masih besar. Iya. Betul. Nah, di situ akhirnya saya berbincang dengan orang tua, mengkomunikasikan mengenai kenapa kok saya milih ini. Saya ini kan komunikasikan bahwa jurusan ini peluangnya besar. Peluangnya di mana saja sih? Kita harus benar-benar punya alasan yang kuat kalau kita mau, pendirianku gini kayak gitu. Iya. Ke orang tua. Jadi mungkin orang tua berdasarkan yang dilihat orang tua, oh ini yang bagus, tapi mungkin dari versi anak kan berbeda kan, pengen yang jurusan yang lainnya berdasarkan peluang yang dilihat anaknya sendiri ya.
Nah, itu dikomunikasikan, dibicarakan baik-baik, "Oh, aku seperti ini, nanti ke depannya seperti ini," dan lain-lain. Dan benar, meskipun sempat awalnya ditertawakan, "Ngapain sih ngambil itu?" gitu. Iya, Itu kan grade-nya rendah, terus mau iya. jadi apa? Jangan salah, lulusan bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang dan lulusan sastra Jerman, pendidikan bahasa Jerman Universitas Negeri Malang, itu menerima kewalahan ini ya, Untuk menerima untuk mahasiswa bukan, barunya. kewalahan untuk, permintaan Oh, iya. perusahaan terhadap Oh, lulusan kami. Kenapa kebanyakan lulusan kami itu keluar langsung ditarik perusahaan, belum keluar udah ditarik. Dan banyak yang mungkin merasa, aku kok udah magang ya, ada program MBKM, Kampus Merdeka MBKM, magang. Nah, selama di sana kan mungkin ada dapat insentif ya, karena kita melakukan kegiatan itu, oh aku enak nanti aku ditarik, padahal belum lulus. iya. Tapi dia bahasa Mandarinnya sudah bagus. Kayak gitu kadang, loh saya malas melanjutkan skripsi. Kenapa? Saya sudah enak, sudah dapat kerjaan dan lain-lain kayak Iya. gitu. Jadi ya itu menunda skripsinya demi ya dia pengen kerja. Jadi jangan, pokoknya udah sampai tahap ini pokoknya harus selesaikan Iya. skripsimu baru apa namanya baru Mungkin bisa bekerja bekerja, yang lebih serius bisa lagi. Iya. bekerja. Nah itu terus kalau begitu kan memang gini ya, jangan juga terlalu frontal juga, harus di pendekatan secara ini ya, secara pelan-pelan kayak gitu, Baik-baik. baik-baik, dikasih beritahu orang tua, pengetahuan mengenai, prospek-prospek ke depannya tentang jurusan yang akan dipilih, Iya. seumpamanya, itu penting. Jadi mungkin bisa maksudnya antara anak dan orang tua itu bisa sama-sama legowo, Iya. tenang, seumpama anaknya ngambil ini. Jadi nggak ada isu, "Oh kamu itu," nanti kalau seumpama ada kesalahan, "Oh kamu disuruh ngambil jurusan ini nggak dengar," kayak gitu ya, Iya. takutnya di belakang kayak gitu. Iya. Ataupun penyesalan sendiri, "Oh aku ngapain kok ngambil jurusan ini, ternyata seperti ini, kenapa nggak dengar orang tua?" Iya. Seperti itu ya, Bu. Mhm. Dicatat ya teman-teman tips-tips dari Bu Lulu tadi. Jangan sampai kita juga salah pilih jurusan pada akhirnya. Karena kalau kita salah pilih jurusan, banyak hal merugikan yang bakal datang ke kita. Mhm. Hal yang merugikan waktu, tenaga, biaya juga termasuk. Oke, ini kita lanjut ke topik kedua ya, Bu. Mhm. Tentang kuliah itu sebenarnya penting atau enggak sih? Kita pasti tahu kalau di luaran sana banyak anak-anak sekolah yang berpikiran kalau setelah lulus SMA, mending kita langsung cari kerja aja, ketimbang melanjutkan di dunia perkuliahan. Banyak sih yang berpendapat kalau mereka yang lebih senang langsung bekerja daripada kuliah. Karena kalau menurut mereka kuliah itu berat, membutuhkan banyak biaya juga. Dan alasan pendukung lainnya juga karena setelah kuliah ujung-ujungnya juga kerja, terus ngapain kita kuliah? Nah, menurut pendapat dari Bu Lulu sendiri, gimana nih dari Tentang tanggapan-tanggapan yang tadi? coba saya kembalikan kalau menurut Mbak Silvi, kuliah itu penting nggak sih? Penting banget. Penting banget, oke. Jadi kita lihat dulu kenapa kok penting, kenapa kok nggak penting. Kita lihat dari nggak pentingnya dulu ya. Kalau kalian kuliah hanya terpaksa, tidak punya visi ataupun misi tujuan kalian kuliah itu nantinya ke depannya apa, terus hanya ikut-ikutan hanya untuk gengsi dan lain-lain. Mending tidak. Kenapa? Karena kuliah itu biayanya mahal Berat ya. ya. Kalian kuliah itu mungkin kalau bagi orang yang orang yang istilahnya berada ya mungkin ya udah santai. Tapi kalau seumpama orang yang maksudnya menengah ke bawah itu sudah bersyukur bisa kuliah Iya. ya. Kuliah selain itu kalau kalian hanya asal-asalan sudah membuang waktu, biaya, tenaga kalian, lulus tanpa mempunyai ini apa istilahnya pengetahuan yang cukup mengenai jurusan kalian. Jadi istilahnya kalau bahasa Mandarin itu pai shui. Pai shui itu sia-sia belajarnya. Ya, ya. Boleh dong Bu dikasih tahu tips-tips untuk menghadapi dunia perkuliahan itu apa aja? Oh tadi lupa ya, yang ini poin penting enggaknya ya. Oh iya, penting nggaknya? Penting enggak ya, yang enggak, yang Yang pentingnya ya. pentingnya. Pentingnya itu di dunia perkuliahan itu kalian dilatih untuk mandiri. Terus habis itu mengasah skill kalian ke arah kebidangan ya. Iya. Kebidangan itu
Kalau seumpama SMK, itu kan langsung kejuruan ya, Iya. kejuruannya itu jelas. Oh, bidang perhotelan, tata boga, nanti lulusannya ke arah sana ya. Tapi Iya. kalau seumpama SMA, kan belum kelihatan jelas Iya. kebidangannya apa, nanti mau ke arah mana, itu belum kelihatan jelas. Jadi kalau seumpama kuliah, itu lebih kejuruannya. Iya. Terus habis itu pengetahuannya juga lebih luas. Kenapa? Karena hanya tidak terbatas untuk ini aja, hal-hal yang untuk kalau di sini kan mata kuliahnya mungkin dari SD, SMP, SMA itu ya ada perbedaan, cuman Iya. kurang lebih mata Sama. kuliahnya namanya sama kan Iya. ya, dan isinya mungkin ada susah memang, Iya. tapi memang kurang lebih itu. Tapi kalau dunia perkuliahan kita akan belajar lebih luas. Seumpama belajar contohnya ya di bahasa Mandarin, jadi tidak akan belajar bahasa Mandarin, Iya. pure bahasa Mandarin, tapi kita dibekali berbagai macam hal. Contohnya dunia kalau bahasa Mandarin kepariwisataan, kalau semua Iya. pendidikan ya, pendidikan bagaimana nanti mengajarkan bahasa Mandarin, terus habis itu bagaimana membuat bahan ajar, terus media pembelajaran, mengenai software itu akan kita belajar di Iya. sana. Terus habis itu di dunia perkuliahan itu lingkup pertemanan kita juga lebih luas. Iya, betul. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, dan masih banyak lain hal-hal plusnya ya. Iya. Jadi menurut saya itu sangat penting sekali kalau asalkan kalian punya tujuan yang jelas, motivasinya juga ada, dan sekiranya kalian benar-benar mau fokus di jurusan tersebut, saya rasa sangat-sangat penting Penting, kuliah. iya. Untuk pertanyaannya tadi, Yang tadi, tips-tips persiapan untuk masuk ke dunia perkuliahan itu apa aja? tips di dunia perkuliahan mungkin bisa disiapkan dari awal-awal ya. Ini tips dari apanya ya? Kalau tips bagaimana menjalani kuliah atau Iya. tips nanti belajar atau apa ya? Mungkin kalau mungkin saya masih SMA, mungkin tips untuk masuk ke kuliahnya, bagaimana kita menghadapi dunia perkuliahan yang sangat beda dari SMA, itu bagaimana? Jadi harus ya dari awal harus benar-benar dipersiapkan ya. Contohnya kemandirian itu Iya. tadi ya. Bagaimana kita mudah bersosialisasi, terbuka kepada orang lain, terus tidak terlalu menutup diri, Iya. tidak menutup akan adanya perubahan. Jadi kalau seumpama di sekolah SMA kita tidak menggunakan aplikasi, contoh aja ya, nggak menggunakan aplikasi seperti media conference Iya. seperti Zoom ataupun Meet. Google Meet dan Iya. lain-lain kayak gitu. Seumpama nggak pakai itu, terus kuliah harus pakai itu. Aduh, aku nggak bisa sih, begini begitu dengan berbagai macam alasan, ya jangan sampai menolak perubahan itu. Kenapa? Iya. Karena harus mengikutinya. Terus seumpama kalau ada tugas tidak paham ditanyakan. Ada beberapa contoh mahasiswa dia tidak paham, ya wis tidak berani menanyakan itu kepada dosen, padahal kita semua welcome. Nah, Kalau seumpama kalian mau tanya apa di luar waktu jam kerja pun juga kadang masih kita melayan, kadang weekend pun juga mau ada bimbingan atau kita tetap melayani. Jadi jangan pernah takut untuk istilahnya bertanya, berbicara dan lain-lain ya. Iya. Mungkin masih awal-awal itu ada beberapa mahasiswa kalau untuk semester awal ya, semester 1, semester 2 itu takut kepada dosennya. Gimana, kenapa? Ada nggak menyeramkan? Menyeramkan nggak ya? Enggak kan ya? Jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin masih takut, ragu-ragu dan lain-lain kayak gitu, untuk menanyakan sesuatu hal atau permasalahan kepada dosennya, padahal nggak perlu ada yang ditakutkan asalkan tidak menyalahi maksudnya etikanya harus baik, terus sampai sopan santun itu Iya. juga harus diperhatikan ya. Kecuali yang melanggar itu udah berbeda lagi Iya. kasusnya ya. Nah itu kurang lebih itu sih. Iya. Wah, terima kasih banyak ya Bu atas tanggapan yang dari topik-topik tadi, tips-tips yang udah Ibu berikan juga untuk menghadapi dunia perkuliahan ini bagaimana. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan nggak kerasa ya, udah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Ibu Lulu. Terima kasih Ibu Lulu sudah bersedia sama-sama. untuk menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Semoga Ibu Lulu semakin sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya juga merasa terhormat sekali bisa diundang oleh SMA 10 Malang. Terima kasih juga Mbak Silvi dan sama-sama. Iya. Oke. Saya Sylvia Renata, host Sans Podcast episode 7 kali ini bersama dengan Ibu Lulu pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sans Podcast lainnya. See you.